ampun, halo selamat pagi pemirsa. Mengawali hari Anda sebelum beraktivitas, kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya, Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Sebuah rumah di Bandar Lampung yang dijadikan gudang narkoba digerebek polisi. 1 tersangka diringkus. Polda Lampung membongkar kejahatan pemalsuan BBM oleh seorang sopir dan kondektur truk tangki Pertamina. Tersangka menukar Pertalite dengan minyak mentah saat pengiriman ke SPBU. Kali ini kami ajak Anda untuk melihat pembuatan batik Lampung karya warga pesisir barat. Kuncinya mana kuncinya? Hah? Kuncinya mana? Inilah ya. Sebuah rumah yang dijadikan gudang narkoba di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung digerebek polisi pada Rabu siang. Pemilik rumah bernama Munizar berumur 34 tahun ditangkap. Mana itu? Ambil angkat. Apa itu? Hah? Apa itu? Pot. Dari penggeledahan di kamar tersangka, polisi menemukan 6 kg sabu-sabu, 1.600 butir pil ekstasi, ponsel, dan beberapa buku rekening bank yang dipakai tersangka untuk transaksi narkoba. Hitung. Tunggu lagi. Gimana lagi? Dalam pemeriksaan polisi mengungkap barang bukti narkoba yang disita tersebut adalah sisa dari yang dipasok bandar. Sebelumnya tersangka telah menjual 2 kg sabu-sabu dan lebih dari 200 butir pil ekstasi ke beberapa bandar di Bandar Lampung. Saudara R ini memerintahkan saudara M yang saat ini kami tangkap untuk memasarkan atau menjual sabu dan ekstasi tersebut. Sabu dan ekstasi yang diserahkan kepada saudara M ini pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 sebanyak 10 kilo. Ekstasinya sebanyak 1.853 butir. Kemudian 2 kg sabu sudah diambil oleh saudara R. 200 butir pil ekstasi sudah terjual. Tersangka merupakan anggota jaringan narkoba internasional. Narkoba yang disita berasal dari Malaysia. Tersangka berdalih berperan sebagai penyimpan dan kurir narkoba atas suruhan dari bandar besar berinisial RZ yang kini masih buron. Berapanya, Pak? Terus dijanjikan 1 kilogramnya berapa duit buat kamu? Tidak ada kayak gitu, Pak. Apa perjanjiannya jadinya? Sekasinya. Biasa dikasih berapa? Kadang-kadang 1 juta terus berturut. Jadi kamu ini nerima barangnya diantar dia atau gimana? Apa kamu jemput? Saya tahunya ada di kontrakan, Pak. Kontrakan kamu? Ya, sekarang dia itu kontrakan jadi milik dia, Pak. Penyidikan kasus tersebut terus dikembangkan polisi untuk memburu para pemasoknya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman di penjara seumur hidup atau hukuman mati. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung Rabu siang membongkar kasus pemalsuan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Pada kasus tersebut, 2 orang yang berperan sebagai sopir dan kondektur truk tangki PT Pertamina berinisial A dan I ditangkap. Menurut polisi, modus tersangka menukar Pertalite yang akan dikirim ke SPBU dengan minyak mentah atau dikenal dengan minyak cong.
Truk tangki yang membawa Pertalite dari Pertamina diturunkan di sebuah tempat di Bandar Lampung yang kemudian muatannya diganti dengan minyak mentah yang telah disiapkan pelaku lain. Supaya tidak ketahuan petugas saat tiba di SPBU, para tersangka menggunakan segel cadangan dan memastikan GPS atau sistem penentuan posisi truk yang dikemudikan tersangka. Korban kejahatan tersangka tersebut yakni 6 pengusaha SPBU di Lampung dengan kerugian miliaran rupiah, serta tentunya adalah warga yang membeli BBM di SPBU korban. Di mana modus operandi yang digunakan oleh para pelaku adalah setelah mendapatkan dari depo, para tersangka yang seharusnya membawa ke salah satu SPBU di wilayah Lampung Tengah, namun mereka mampir ataupun berhenti dulu di sebuah tempat, di sebuah tanah lapang, dan mengganti barang BBM yang ada di dalam tangki menjadi bahan bakar ataupun minyak mentah. Dan setelah mengganti, baru menuju ke SPBU yang sudah ataupun sebagai tujuan. Dalam keadaan segel yang masih rapi, mereka menuju ke SPBU. Namun berdasarkan penyelidikan ternyata memang BBM tersebut merupakan bukan BBM Pertalite, namun berupa BBM minyak mentah. Kasus tersebut terbongkar setelah polisi melakukan penyelidikan dari laporan masyarakat yang mengeluhkan buruknya kualitas Pertalite di sejumlah SPBU. Dari kasus tersebut, polisi menyita 16.000 liter minyak mentah berikut 1 truk tangki yang dikemudikan tersangka. Sedangkan untuk Pertalite asli yang ditukar tersangka telah dijual ke penadah. Kasus tersebut akan terus dikembangkan polisi untuk memburu penadah dan tersangka lain yang terlibat. Babilaste melaporkan dari Lampung Selatan. Dapat upah berapa? Dari mana minyak tadi? Bang? Hah? Dari mana? Dua pemuda, satunya masih berusia di bawah umur, diringkus polisi Lampung Barat karena menyekap dan mencabuli 2 remaja putri. Kedua tersangka merupakan warga Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Keduanya ditangkap dari lokasi mereka menyekap korban di Lampung Tengah. Kasus tersebut terbongkar dari laporan orang tua korban ke polisi karena putrinya dibawa kabur oleh tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi mengungkap kejadian bermula dari para korban yang termakan bujuk rayu akan dinikahi tersangka. Korban kemudian diajak kabur dan akhirnya disekap dan dicabuli oleh tersangka. Mana Mawar dan Melati ini dibawa kabur oleh 2 orang pelaku yang salah satunya dewasa dan salah satunya juga pelaku ini anak. Setelah adanya laporan itu, kemudian kita melakukan penyelidikan ya terhadap laporan itu, di mana kita akhirnya mendapatkan informasi bahwa kedua pelaku ini berada di Bandar Jaya. Dan kemudian untuk percepatan, kemudian kita berkomunikasi dengan Polres di Lampung Tengah untuk mengamankan para pelaku. Pada kasus tersebut, polisi menyita barang bukti ponsel dan hasil visum korban dari rumah sakit. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Posisinya neng Tulung Selapan, neng sanding makam. Sudah hampir selama 1 tahun penyelidikan, namun kasus pembunuh seorang ibu muda yang mayatnya ditemukan di dalam karung di Kebun Jagung, Desa Rajabasa, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, belum terungkap. Korban bernama Rias Nur Aini, wanita berumur 30 tahun. Kasus tersebut ditangani oleh Polres Lampung Timur dan telah beberapa kali berganti Kapolres dan Kasat Reskrim. Pada Rabu siang, polisi menyatakan belum berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan tersebut. Pengungkapan kasus pembunuhan tersebut terkendala minimnya saksi. Saksi-saksi kemudian juga sudah
melaksanakan pemeriksaan laboratorium forensik baik secara digital maupun secara DNA. Tentunya apabila ada perkembangan mengenai kasus ini itu masih dalam proses penyidikan sehingga nantinya bisa ditetapkan tersangka. Saat ini kami masih terus proses masih berjalan mengenai pembunuhan Rias. Untuk gambarannya sendiri Pak, gambaran progresnya seperti apa? Masih menunggu dan masih menyidik mengenai saksi-saksi yang terlibat yang dimungkinkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan. Untuk targetnya sendiri kapan Pak? Target sendiri masih dalam proses ya, masih kita mohon waktu, mohon bersabar dan mohon doa. Insya Allah secepatnya kita akan mencari. Mayat Rias Nur Aini ditemukan dalam karung dekat motornya yang ambruk di kebun jagung pada pertengahan Juli 2024. Korban tewas akibat menderita luka bekas penganiayaan senjata tajam dan tumpul. Motor korban tidak hilang, namun ponsel korban tidak ditemukan diduga dirampas pelaku. Mustaqim melaporkan dari Lampung Timur.